Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjel Octavia dari kelas 11 IPS 1 nomor urut 05. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip manajemen. Nah, prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Prinsip manajemen ini terbagi atas 14, yaitu yang pertama pembagian kerja atau division of work, yang kedua wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, yang kelima kesatuan pengarahan, yang keenam mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, yang ketujuh penggajian pegawai, yang kedelapan pemusatan wewenang, kesembilan hierarki atau rantai skalar, yang kesepuluh ketertiban atau keteraturan, yang kesebelas keadilan dan kejujuran, yang ke-12 loyalitas dan stabilitas kondisi karyawan atau loyalty dan stability. Yang ke-13 yaitu prakarsa atau inisiatif. Yang keempat semangat kesatuan dan semangat kolaborasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pembagian kerja atau division of work. Nah, pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan, keahlian, dan kompetisi seseorang, sehingga pelaksanaan kerja akan berjalan dengan lancar. Dan pembagian kerja yang tetap juga merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan kerja. Apabila terjadi kecerobohan dalam pembagian kerja, akan berpengaruh kurang baik dan mungkin akan menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan. Penempatan setiap karyawan harus menggunakan prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat atau the right man in the right place. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang wewenang dan tanggung jawab. Nah, menurut Henry Fayol, kuasa atau wewenang yang menyertainya memberikan manajemen hak untuk memberikan perintah kepada bawahan. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Makin kecil wewenangnya, maka makin kecil pula pertanggungjawabannya. Wewenang melekat atau diikuti dengan pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang dalam sebuah pekerjaan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin. Disiplin ini merupakan sikap yang taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Prinsip manajemen disiplin itu sangat penting dan dipandang karena merupakan pelunas untuk membuat mesin suatu organisasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesatuan perintah atau unity of command. Setiap karyawan harus memberikan perintah hanya dari satu atasan agar tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kegiatan kerja. Setiap karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan wewenang yang ia peroleh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesatuan pengarahan atau unity of direction. Nah, kesatuan pengarahan itu tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Pelaksanaan kesatuan pengarahan berkaitan erat dengan pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin serta kesatuan perintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Dan karyawan harus melakukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Prinsip pengabdian kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi dapat terwujud apabila setiap karyawan merasa senang dan dalam bekerja sehingga memiliki disiplin yang tinggi. Setiap karyawan harus mengabdikan dirinya sendiri kepada kepentingan organisasi agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penggajian pegawai atau remuneration of equity. Nah, gaji, upah, dan imbalan itu merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Prinsip upah lebih untuk prestasi lebih. Prinsip upah yang sama untuk prestasi yang sama harus ditetapkan dalam setiap organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemusatan wewenang atau centralization. Pemusatan wewenang akan membagikan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan tanggung jawab. Terakhir terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi atau manajer puncak. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpangan wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas hierarki dalam organisasi atau tingkatan. Dan hierarki sendiri merupakan tingkatan dalam wewenang dan pertanggungjawaban. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer.
puncak, dan seterusnya berurutan ke bawah. Maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari mana ia mendapatkan perintah. Keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu, setiap orang harus diperlakukan sama. Keadilan dan kejujuran juga merupakan tongkat keberhasilan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Keadilan dan kejujuran ini sangat berkaitan dengan moral karyawan yang harus ditegakkan mulai dari atasan sampai bawahan. Karena manajer yang adil dan jujur akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan serta kejujuran kepada bawahannya. Selanjutnya, loyalitas dan stabilitas kondisi karyawan atau loyalty dan stability. Dalam setiap kegiatan, loyalitas dan stabilitas karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar kegiatan bekerja berjalan dengan lancar. Hal ini terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Manusia ini merupakan makhluk sosial yang berbudaya, memiliki keinginan, perasaan, dan pikiran. Apabila keinginan tidak tercapai atau tidak terpenuhi, maka pikiran tersebut akan tertekan, kacau, dan menimbulkan goncangan dalam bekerja dan tidak tercapainya tujuan dalam organisasi. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang semangat kesatuan dan korps. Setiap organisasi perlu adanya komitmen bersama sehingga memiliki rasa kesatuan atau senasib, keberlangsungan sehingga menimbulkan semangat kerja. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu melahirkan semangat kesatuan sehingga hal ini sangat penting untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prakarsa atau inisiatif. Nah, prakarsa atau inisiatif ini mengandung arti bahwa menghargai orang lain merupakan hakikat yang dibutuhkan oleh manusia. Tentunya seorang manajer yang bijak akan menerima dengan senang hati prakarsa-prakarsa yang dilahirkan karyawannya. Prakarsa ini juga menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam prakarsa terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian dalam pengalaman seseorang. Tentunya ketertiban atau keteraturan dengan nama lain order. Dalam prinsip manajemen, keterlibatan terdiri atas dua tata tertib, yaitu tata tertib material dan tata tertib sosial. Maksud dari tata tertib material yaitu barang-barang ataupun alat-alat organisasi dalam perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, tidak untuk dibawa pulang. Sedangkan tata tertib sosial adalah penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan dari prinsip manajemen. Nah, 14 prinsip manajemen ini dapat kita gunakan untuk mengelola organisasi dan merupakan alat yang berguna untuk peramalan, perencanaan, manajemen proses, manajemen organisasi, dan pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Semua prinsip manajemen masih tetap menjadi daftar praktis menurut penelitian dari Henry Fayol yang masih berlaku hingga sekarang karena sejumlah prinsip yang bagus. Setelah mengatur manajemen dengan baik, hal penting lainnya yang harus kita perhatikan adalah mengatur keuangan dan pembukaan dalam usaha kita untuk mengetahui kesehatan finansial bisnis secara menyeluruh. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.